Oh ya, untuk next video Yanti akan berbagi informasi yaitu berapa sih biaya dan rincian TKI sektor formal untuk proses ke Taiwan. Halo, bersama Yanti 89 channel dan yang pasti bersama penonton kita terkait cerdas. Aduh, jujur ya, Yanti selama di rumah itu badannya memang tambah gendut, tapi Yanti sering sekali mengalami kayak drop, sering sakit ininya di situ ya. Tapi walaupun keadaannya seperti apapun, Yanti senang banget, senang sekali membuat video, membuat info-info gitu ya, apalagi menyangkut tentang TKI ya. Ini merasa kayak sudah tanggung jawab gitu ya. Jadinya aduh, Yanti harus tanggung jawab nih untuk penonton-penonton setia Yanti yang menanti video Yanti. Itu seperti itu. Nah, langsung aja ya. Dalam video kali ini Yanti mau berbagi informasi yaitu pengumuman dari KDI Taipei yaitu, nah, sekarang Indonesia sudah merdeka. 75 tahun Indonesia sudah merdeka setelah melawan penjajah 75 tahun yang lalu. Tapi apakah sekarang Indonesia benar-benar sudah merdeka? Kenyataannya sekarang pahlawan devisa TKI pun masih dijajah. Dan siapakah yang menjajah? Nah, langsung aja ya. Dalam video kali ini Yanti mau berbagi informasi yaitu pengumuman dari KDI Taipei nomor 08121-KA-KDI-8 dan -2017. Dan kenapa sih Yanti membuatnya masih tahun 2017? Nah, tanggal 30 Agustus 2017 perihal penempatan TKI ke Taiwan untuk sektor formal serta menindaklanjuti surat kepada PNP 2 TKI nomor B106-KA-6-2017. Nah, ini benar-benar di tahun 2017 ini aturan untuk TKI sektor formal ini benar-benar diperbaharui. Nah, ini pun sudah keluar edaran ini dari semenjak tahun 2017 dan ini dikeluarkan oleh KDI Taipei. Nah, itu seperti itu. Tanggal 17 November 2017 perihal penempatan TKI untuk sektor formal ke Taiwan serta surat dekati penempatan PNP 2 TKI. Nah, ini dikeluarkan secara bertahap tapi di tahun 2017. Nah, terus tanggal 29 November 2017 KDI Taipei pun memberikan pengumuman yaitu tentang penyempurnaan terhadap dokumen kerja sama penempatan antara PJTKI dengan agensi di Taiwan. Disampaikannya dan yang isinya seperti apa sih dari pengumuman-pengumuman yang secara bertahap dilakukan dari tanggal 30 Agustus 2017, tanggal 17 November 2017 dan tanggal 29 November 2017. Yang isinya KDI Taipei kembali memberikan pelayanan pengesahan perjanjian kerjasama, penempatan atau perjanjian PK bila memenuhi salah satu aturan. Nah, di sini KDI Taipei kembali lagi memberikan aturan-aturan itu ya. Dan yang pertama yaitu terus
Satu, isinya ya. Untuk sektor formal, untuk jabatan manufaktur dan konstruksi yang tidak membebankan biaya penempatan, zero cash kepada calon TKI atau sering kita sebut CPMI dalam pasal 13 dalam dokumen HUMAL terkait biaya penempatan sesuai dengan biaya 0 Taiwan dolar. Nah, di sini disebutkan jika calon TKI atau CPMI ini melakukan proses dengan zero cash atau kita bayar, itu sebenarnya CPMI tidak boleh dibebankan biaya potongan, ya, atau kita sering bilang dengan 0% itu tadi udah yang disebutkan, dengan biaya 0% itu tidak boleh memotong karena kita sudah melakukan zero cash atau kita bayar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk sektor formal yang jabatannya manufaktur, yang penempatannya di luar zero cash, diwajibkan mengacu kepada SK Dirjen Bina Penta nomor 152 tahun 2009 tentang besar biaya penempatan maksimal 38.730 Taiwan dolar atau setara dengan, kalau dirubahin berapa ya, 38.730. Mungkin kalau sekarang dolar 500 NT ya anggap aja sekitar 19 jutaan ya, 19 jutaan. Nah, itu seperti itu. Tapi karena di tahun 2017 karena dolarnya masih kecil, jadi pada saat tahun 2017 itu 38.730 itu setara dengan 15 juta 4 berapa ya, 2015 kan waktu itu masih 400-an ya, 300-an ya, jadi setara dengan 15 juta sekian lah ya, 15 juta sekian ya, dengan potongan 4.030 per bulan selama 9 bulan. Nah, ini untuk yang tidak zero cash ataupun kita ngutang ke PJTKI. Tapi kenyataannya yang ada di Indonesia apa? Kita sudah melakukan zero cash pun kita masih dipotong selama 9 bulan. Mungkin saat ini ada yang 6 bulan ya, tapi kenyataannya itu yang terjadi di lapangan itu seperti itu. Nah, terus pengumuman yang kedua, apabila di kemudian ditemukan pelanggaran, agensi dan PJTKI akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi kenyataannya mungkin buat sahabat TKI yang sudah ada di Taiwan, yang prosesnya mungkin nggak tahu lah ya, dari ujung barat sampai ke ujung timur itu prosesnya sama. Kita sudah melakukan zero cash, kita pembayaran, apalagi kita bayarnya berapa? Sampai 30 jutaan. Sedangkan dari biaya yang sudah ditentukan itu hanya 15 juta sekian, nggak sampai ya, anggap saja 16 juta. Ini bisa sampai bengkak ke 30 jutaan, bahkan ada yang sampai ke 50 jutaan. Nah, ketika sudah seperti ini, kemana sih kita harus mengadu dan kemana sih kita harus melaporkan gitu ya. Sedangkan ini bukan hanya 1-2 PJTKI, dan ini juga bukan dari 1-2 TKI yang mengalami. Mungkin dari sahabat TKI yang ada di Taiwan ini seperti ini loh. Itu yang terjadi. Nah, terkadang yang sangat menyesalkannya ini karena memang nggak ada keberanian mental dari sahabat TKI, atau memang kalau kita nggak mau bayar segitu kita nggak diproses. Itu yang terjadi seperti itu ya. Inilah kenyataannya negara Indonesia benar-benar masih dijajah. Bukan dijajah oleh
warga asing, tapi juga masih dijajah oleh rakyatnya sendiri, itu seperti itu. Nah, terus pengumuman yang ketiga, KDEI Taipei akan tetap memberikan pelayanan legalisasi, endorsement HUMO dan PK mulai tanggal 6 Desember 2017. HUMO untuk jabatan manufaktur dan konstruksi yang sudah dilegalisasi sebelum tanggal di atas dinyatakan tidak berlaku lagi. Ya mungkin untuk saat ini juga semua legalisasi sudah baru karena sekarang sudah tahun 2020. Tapi ternyata aturan dari tahun 2017 sampai tahun 2020 biaya penempatan untuk sektor formal itu belum ada aturan perubahan. Nah, Yandi mengharap sekali untuk aturan pemerintah lah ya di sini ya, untuk TKI ini ya kita berjuang untuk sendiri, kita berjuang untuk keluarga. Tapi kalau ini merasakan sangat-sangat penindasan yang luar biasa lah ya. Dari biaya penempatan 16 juta anggap saja sampai bisa bengkak 33 juta, 30 juta bahkan 50 juta. Karena saking kepinginnya kita sukses mencari bekal, mencari modal untuk hidup di Indonesia, ya kita harus merogoh kocek sebanyak itu. Tapi ini sebenarnya tidak sesuai dengan aturan. Ya kemana sih kita harus mengadu? Ya Yati berharap banget semoga dengan di era new normal yang saat ini aturan-aturan itu harus benar-benar diberlakukan. Bukan hanya untuk TKI yang selalu merasa dirugikan, tapi diberlakukan untuk PJTKIS, yaitu dalam masalah biaya penempatan. Nah, karena jikalau seperti ini ya kita merasakan sangat rugi. Karena apa? Ya kita di sini bayar sampai 50 juta, 30 juta, 40 juta. Kita nggak tahu kan kita di sana akan menemukan pekerjaan yang seperti apa. Apakah pekerjaan di sana itu pabriknya bonafit atau hanya home industry? Itu yang terjadi. Nah, buat CPMI, ketika kalian ingin proses untuk sektor formal, manufaktur dan konstruksi, jika kalian dikenakan biaya dengan yang sangat besar, dengan menonton video ini kalian bisa ngomong ke PJTKIS ataupun ke sponsor. Nah itu seperti itu ya. Nah pesan-pesannya nanti buat penonton pintar TKI cerdas, karena kita untuk proses mencari bekal hidup, kita untuk proses menjadi TKI itu sangat susah. Bekerjalah dengan baik dan benar. Ingat tujuan kita dari awal untuk mencari bekal hidup dan mencari modal untuk bekal hidup di Indonesia. Semoga pulang membawa kesuksesan. Salam cerdas, salam sukses, dan salam renges. Bye-bye.